Kau suka makanan Korea? Tanya seorang pria mengejutkanku. Aku memutar tubuh dan tersenyum lega saat mendapati Rio tengah memasang cengiran tak bersalahnya. Alisku berkerut saat melihatnya berada dalam minimarket yang cukup jauh dari tempat tinggalnya. Ya, aku suka ramyeon dan segala jenis mie instan. Selagi itu halal. Jawabku sambil memasukkan beberapa bungkus ke dalam keranjang yang kupegang. Bukankah minimarket ini cukup jauh dari tempat tinggalmu? Lanjutku bertanya. Ia menggaruk tengkuk sambil tersenyum malu. Aku kebetulan lewat sini dan merasa kehausan. Aku mengangguk percaya. Etalase minuman ada di sana. Tunjukku ke arah rak ujung sebelah kanan. Sedangkan minuman dingin ada di bagian belakang sana. Kembali ku menunjuk deretan kulkas berkaca tembus pandang yang dipenuhi berbagai jenis minuman. Ia menatapku lama, sehingga aku juga menatapnya. Ada apa? Setelah ku perhatikan, ternyata kau cocok menjadi pegawai minimarket. Ucapnya santai lalu meninggalkanku yang tercengang sedikit membuka mulut. Apakah aku harus mengikuti kata-katanya dan memasukkan surat lamaran kerja di sini? Sebab, saat masuk tadi, selembar kertas tertempel bertuliskan, butuh karyawan. Aku menggeleng. Akan banyak orang yang kutemui dan pastinya tak nyaman bagiku. Namun, jika ingin bercerai dengan Mas Agung, setidaknya aku harus memiliki pekerjaan yang mampu menyokong kehidupanku. Meski tabunganku masih ada, tetapi uang itu hanya mampu membiayai hidupku selama setahun. Kau melamun. Lagi-lagi aku dikagetkan olehnya. Mengapa kau sangat senang mengagetkan orang lain? Gerutuku kesal. Bukan aku yang suka mengagetkan, tetapi kau yang sangat hobi melamun. Akan tetapi, jangan khawatir. Itu lumrah dialami oleh penulis. Aku mengerutkan alis sedikit bingung. Apa hubungannya penulis dan melamun? Seorang penulis akan sering melamun, sebab mereka memikirkan kelanjutan cerita ataupun ide-ide yang akan ditulisnya. Aku mengangguk dan berohria. Ternyata seperti itu. Aku hanya mengiyakan saja. Tak ingin melanjutkan kesalahpahaman ini. Sebab aku tak memikirkan tentang kelanjutan novel ataupun ide yang akan kutuangkan ke dalam tulisan. Yang kupikirkan hanya tentang bagaimana cara agar aku bisa terbebas dari Mas Agung dan memikirkan pekerjaan mulai dari sekarang. Aku tidak ingin hanya menggantungkan hidup dengan Mas Agung. Tidak ingin ketergantungan sehingga nanti tak dapat berpisah dengannya. Apa rumahmu tak jauh dari sini? Tanyanya setelah membayar belanjaan. Aku mengangguk. Ya, cukup dekat. Apa perlu kuantar? Tawarnya. Segera kukibaskan kedua tanganku menolaknya. Tak perlu. Aku hanya cukup berjalan kaki saja. Ia lalu pamit. Tetapi sebelum masuk ke dalam mobil ia berbalik dan menatapku. Ra, jangan terlalu sering makan mie instan. Itu tak baik untuk tubuhmu. Setelah mengatakan kalimat yang mampu membuatku salah tingkah, ia pun pergi mengendarai mobilnya. Kuhembuskan napas secara perlahan, menetralisir rasa gugup yang entah mengapa selalu muncul ketika bertemu dengan Rio. Kutenteng kedua kantung plastik di tangan, berjalan santai menuju rumah Mas Agung. Saat melewati gerbang, netraku menangkap sosok yang seketika membuat wajah ceriaku terlihat murung kembali. Aku berjalan tak peduli dengan kehadiran lelaki yang tengah duduk bersandar di kursi kayu jati yang mungkin harganya bisa jutaan, bahkan puluhan juta. Kau mengabaikanku, tanyanya saat aku sudah berada di ambang pintu. Kubalikkan tubuh lalu menatapnya dengan air muka bingung. Apakah dia lelaki yang kau sukai? Todongnya dengan penuh penekanan. Aku menelan air ludah. Sungguh, pertanyaan Mas Agung mengalahkan pertanyaan dosen penguji saat ujian skripsi. Aku tak mengerti maksudmu, Mas. Kulangkahkan kaki dengan cepat menuju dapur. Berniat menyimpan barang belanjaan. Namun, lagi-lagi ia mencegatku. Sehingga aku pun harus menoleh menatap wajah yang muram berisi luapan emosi. Tak biasanya Mas Agung berbicara tegas padaku. Aku menunduk, menghindari tatapan mata Mas Agung yang menyala. Jadi, apa karena lelaki itu membuatmu tetap bersikeras ingin berpisah denganku? Sembur Mas Agung ketus. Jika itu maumu, silakan urus sendiri. Aku tercenung dan batinku gentar. Dia seperti bukan suamiku. Entah kenapa setelah berbulan-bulan ngotot agar Mas Agung mengabulkan permintaanku untuk berpisah. Justru sekarang, saat jawaban yang kunantikan itu muncul, tiba-tiba aku merasa gamang. Seharusnya aku senang karena keinginanku telah tercapai.
Tetapi mengapa sekarang aku justru bimbang? Apakah aku betul-betul ingin berpisah darinya? Di satu sisi aku tak bisa hidup dengan bayang-bayang wanita lain dalam hubungan rumah tanggaku. Namun di sisi lainnya, seakan menolak. Sebagian dari diriku tak terima akan keputusanku sendiri. Tolong pikirkan dengan matang-matang. Akan banyak orang yang bercerita di luar sana jika kau bercerai. Bagaimana dengan orang tua dan saudaramu? Apa mereka tak malu jika keluarganya berstatus janda? Aku mengercitkan hidung. Mengapa mereka harus malu yang berstatus jandakan diriku? Ra, jangan egois. Suaranya tiba-tiba melunak. Aku membuka mulut siap menembakkan ratusan amunisi balasan untuknya. Tetapi keberuntungan tidak berpihak padaku. Sebab, ponselku tiba-tiba berdering. Kutatap nama yang terpampang di layar. Mbak Naya menghubungi di waktu yang kurang tepat. Aku kembali mengingat ucapan Mbak Naya. Seorang wanita yang kupanggil Kakak, memberiku petuah tentang rumah tangga. Seolah ia tahu masalahku yang tak akur dengan mertua dan suami. Aku tak pernah bercerita tentang ketidakharmonisan di keluarga baruku. Tetapi mengapa ia tahu tentang semuanya? Apakah ia memiliki mata-mata, atau hanya sekadar hubungan kontak batin? Tidak mungkin. Karena petuahnya kemarin, aku semakin bimbang. Bagaimana tidak? Dari ucapannya sangat jelas terkandung bahwa ia berharap agar hubungan pernikahanku berjalan lancar. Dia juga mengatakan bahwa setiap hubungan rumah tangga pasti mempunyai masalah. Baik itu masalah dari pasangan itu sendiri atau masalah dari keluarga suami. Ya, lagi-lagi kalimat, tidak ada pernikahan yang sempurna, kembali merongrong telingaku. Intinya, Mbak Naya tak ingin jika aku sampai berpisah dan menyandang status janda. Aku meraung dan mengacak-ngacak rambut. Mengapa tak ada yang berjalan sesuai rencanaku? Sosok Mas Agung tiba-tiba terlintas di benakku. Lelaki yang menyandang status sebagai suamiku, tiba-tiba saja berubah. Dulu, dirinya bersikap acuh tak acuh dan tak peduli padaku. Namun sekarang, ia menjadi sosok yang tak ingin melepasku. Ya, perubahannya dimulai saat ia pulang dalam keadaan mabuk tempo hari. Bahkan ia bisa tahu setiap kali aku bertemu dengan Rio. Sehebat apa dirinya? Mengapa aku merasa Mas Agung bukanlah seseorang yang kukenali selama ini? Apakah ia memiliki alter ego? Kepribadian ganda yang membuatnya sering berubah. Kulangkahkan kaki tanpa tujuan. Biasanya saat merasa jenuh dan lelah aku akan berdiam diri di kamar. Menikmati beberapa drama Korea atau hanya berguling manja di kasur. Namun, hari ini berbeda. Aku ingin keluar dari rumah, menikmati sejuknya senja hari. Kaki ini membawaku ke sebuah bukit kecil yang memperlihatkan langit senja yang begitu menawan. Aku merasa lega saat melihat tak banyak orang yang berada di tempat yang sama denganku. Hanya beberapa pasangan, dan hanya diriku yang duduk sendiri, terlihat seperti jomblo ngenes. Sangat mengenaskan. Ku menatap langit berwarna jingga dengan tatapan terpesona. Fokusku teralihkan ke sana, sehingga tak menyadari bahwa seseorang telah berada di sampingku, duduk dan menatapku. Apakah kau sangat menyukainya? Suara pria mengagetkanku. Segera ku menoleh menatap wajahnya yang semakin tampan terkena sinar matahari senja. Aku tersenyum sambil menahan jilbab yang sedari tadi berkibar-kibar diterpa angin yang cukup kencang. Ia membuka jaket hitamnya dan menaruhnya di punggungku. Cukup terkejut dengan aksinya yang terbilang berani. Kau akan masuk angin jika hanya berpakaian seperti itu. Kembali ku menatap orang-orang di sekitarku. Semua wanita memakai jaket yang membuat jilbab dan baju mereka tak berkibar seperti bendera umbul-umbul. Kau mengkhawatirkanku. Tetapi sepertinya kaulah yang akan masuk angin. Aku berniat melepas jaketnya. Tetapi ia menghentikanku. Jangan membuatku malu. Orang-orang akan beranggapan jika kau menolak kebaikan seorang pria. Kuturuti maunya. Tak ada salahnya memanfaatkan kebaikan seorang pria bukan? Toh, kami hanya berteman. Setelah merasa cukup menikmati pemandangan hari ini, aku mengajaknya untuk pulang. Matahari sudah terbenam, hanya menyisakan semburat berwarna jingga di langit. Kuputuskan untuk mengendarai motorku dan ia mengendarai mobilnya. Mengapa baru sekarang kami dipertemukan? Apakah Rio adalah lelaki yang dikirim Tuhan untuk menguji rumah tanggaku? Sungguh perhatiannya datang di waktu yang tidak tepat. Ada rasa berbeda yang kurasakan jika bersama dengan dirinya. Entah itu rasa cinta, kagum,
Atau hanya sekadar perasaan seorang wanita yang tak pernah mendapat perhatian dari pria lain. Ayah tak pernah memanjakan dan memperhatikanku. Begitupun Mas Agung. Tak ada yang bisa kuharapkan darinya. Jelas-jelas ia tak mencintaiku, karena tak fokus dengan jalan yang sudah menggelap. Aku tak memperhatikan keadaan mobil yang menepi di pinggir jalan. Saat aku mendekat, tiba-tiba pintu mobil itu terbuka, mengakibatkan diriku terpental karena menabrak daun pintu yang dibuka oleh seorang wanita. Aku menutup mata saat tubuh ini menyentuh tanah. Jalan yang sempit mengakibatkan tubuh kecilku terpental ke bahu jalan yang tak beraspal. Untung saja, sebab jika tubuh ini jatuh ke aspal yang keras, mungkin sudah banyak luka di mana-mana. Orang-orang berdatangan untuk membantuku. Aku mengira tak akan ada yang datang. Tetapi dugaanku salah. Mungkin mereka mendengar suara keras yang disebabkan oleh motorku yang bertubruk dengan daun pintu mobil wanita tadi. Aku tak menampik rasa malu yang kurasakan. Seandainya aku pingsan saja, aku menatap keadaan pakaianku. Untung saja jaket Ryota robek. Hanya rokku yang sedikit sobek dan, kakiku sepertinya lecet. Ra, kamu nggak apa-apa. Aku mendongak mendapati Mas Agung menatapku dengan raut wajah khawatir. Ku mengalihkan pandangan ke sekitar dan melihat mobilnya yang terparkir di belakang mobil yang kutabrak tadi. Mas, kenal sama mbaknya? Tanya seorang wanita yang membantuku. Dia istri saya, Mbak. Mobil saya bagaimana? Pintunya penyok. Butuh biaya yang pastinya banyak. Situ harus ganti rugi. Sambarnya ketus. Perempuan parubaya itu terlihat sangat kesal. Padahal, dia yang salah. Aku membuka mulut, berniat membela diri. Justru Anda yang harus bertanggung jawab. Dilihat dari kondisi mobil, sepertinya Anda yang membuka pintu tanpa memperhatikan kondisi pengendara di belakang. Anda baru saja mencelakakan orang lain. Itu bukan suaraku. Aku cukup terkejut dengan pembelaan Mas Agung. Ada rasa bahagia saat ia terlihat memedulikanku. Meski ku tahu itu hanyalah sebuah formalitas, karena dia terlanjur menyebut statusnya di hadapan orang banyak. Saya akan melapor ke polisi. Jika Mas dan Mbak tidak mau bertanggung jawab, ancamnya kemudian. Silakan Bu, saya tidak takut. Tantang Mas Agung penuh ketegasan. Salah satu pria bertubuh gempal menghampiri Mas Agung dan mengatakan bahwa ia melihat kejadian tadi. Pria itu mengatakan bahwa yang salah adalah si pengendara mobil yang tidak memperhatikan pengendara lain. Bukankah aku tak mengetahui jika pengendara itu akan keluar? Jika tahu, aku akan menjauh dan mengambil jalur kanan, sebab jalan sore itu juga sepi. Mas Agung mendekat, menyejajarkan posisinya denganku. Ada yang sakit, apa perlu kita ke klinik? Tanyanya membuatku berkali-kali mengerjapkan mata lalu segera menggeleng. Aku menjerit pelan. Saat tubuhku terangkat ke udara, ku tatap Mas Agung yang menggendongku ala bridal style di depan banyak orang. Sungguh memalukan. Aku membelalakkan mata kaget bercampur bingung. Dia sepertinya bukan Mas Agung yang kukenal. Ia menurunkanku di samping mobil, lalu membuka pintu dan menyuruhku masuk. Aku mengikuti perintahnya seperti robot yang sudah didoktrin untuk mendengar kata-kata sang majikan. Kemudian ia kembali untuk berbicara dengan salah satu pria di sana. Aku meringis saat menggerakkan kaki. Sepertinya salah satu kakiku keseleo. Kenapa nggak hati-hati Ra? Tanyanya saat duduk di kursi kemudi yang kutanggapi dengan tatapan tajam. Aku sudah berhati-hati. Tetapi aku bukanlah cenayang yang akan tahu tentang kejadian di masa depan. Seandainya tahu, aku tak akan melewati jalan sempit ini, hanya karena ingin cepat sampai di rumah. Aku terdiam, memilih untuk tidak berdebat, dan berusaha untuk tidak berekspektasi tinggi padanya.